serta pelatih kepala yang saya hormati dan saya kasihi. Selamat sore untuk semua. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan persiapan tim menghadapi Eltari World Cup yang ke-31 tahun 2022 di Kabupaten Lembata. Maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa secara tim kami siap untuk mengikuti Liga 3 PSSI untuk tingkat regional Provinsi NTT yang akan memperebutkan Piala Bergilir ETMC di Kabupaten Lembata yang akan bergulir mulai tanggal 9 September sampai dengan selesai. Untuk itu maka pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan limpah terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur yang telah memberikan dukungan penuh pada tim peserta tim untuk mengikuti Eltari World Cup di Kabupaten Lembata tahun ini. Maka demi keberhasilan tim peserta tim di ajang Eltari World Cup tahun ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari ribu ratu Lewatana Flores Timur yang berada di Lewatana maupun KKD Wangkai yang berada di daerah perantauan, baik yang sedang bekerja, yang sudah menetap maupun yang sedang mengikuti pendidikan di luar wilayah Flores Timur. Untuk itu sekali lagi kami menyampaikan limpah terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama jajarannya, pimpinan anggota DPRD Kabupaten Flores Timur serta pihak ketiga dan masyarakat Lewatana yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk berlaga di event Eltari World Cup tahun ini. Untuk itu selaku Ketua Askap kami menyampaikan limpah terima kasih. Mudah-mudahan dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bersama pimpinan anggota DPRD secara kelembagaan atas dukungan dan support dan pihak ketiga, kami juga masih mengharapkan dukungan ribu ratu Lewatana Flores Timur untuk memberikan dukungan baik materi maupun doa sehingga tim peserta mampu memberikan yang terbaik bagi Lewatana Flores Timur yang sama-sama kita cinta. Untuk itu maka pada kesempatan ini saya akan persilakan manajer tim peserta Flores Timur untuk menyampaikan persiapan tim peserta tim sejak mulai dengan seleksi, TC sampai dengan menjelang keberangkatan dan pada saat pelaksanaan di Kabupaten Lembata. Sementara tentang pemain sepenuhnya akan disampaikan oleh pelatih kepala pada kita sekalian agar kita memiliki satu tekad dan pemahaman yang bersama demi Lewatana Flores Timur. Untuk itu saya persilakan pada manajer untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Selamat. Saya merasa perlu sebelum menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dalam konteks persiapan tim, ada beberapa hal yang saya perlu klarifikasi. Yang pertama adalah tim Persef tim ini Kabupaten Flores Timur. Jadi tidak ada distingsi antara ini anak Adonara, Solor atau Larantuka Daratan. Semua yang kita undang datang untuk ikut seleksi adalah anak-anak yang kita anggap berbakat yang sudah terlibat di dalam kompetisi sejak tahun lalu. Berarti ada beberapa kompetisi termasuk friendly match atau kompetisi lainnya yang sudah dibuat dan kita sudah punya gambaran tentang tim itu sejak disiapkan tahun lalu, bukan baru tahun ini saja. Jadi itu pemain-pemain yang kita anggap punya kemampuan dari Adonara, Solor, dan Larantuka Daratan diambil untuk diseleksi. Tidak ada distingsi antara pulau.
Ini saya perlu klarifikasi yang pertama. Yang kedua adalah pemain yang terpilih adalah pemain yang dalam kacamata 3 orang ofisial dengan 1 head coachnya itu sudah merasa inilah pemain yang dipilih berdasarkan kualitas mereka, ketahanan fisik dan kemampuan bermain. Jadi tidak ada yang harus kita katakan dipilih karena faktor keluarga atau kondisi atau apapun, tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan kualifikasi mereka. Sehingga ini saya harus klarifikasi bahwa persiapan tim itu bukan baru sekarang sebenarnya. Ada draft pembentukan tim yang sudah terjadi karena COVID lalu itu tidak diberangkatkan. Nah, tim yang sudah terbentuk tahun lalu itu ditambah dengan hasil kompetisi divisi utama yang menurut coach layak untuk dipilih, maka mereka terpilih untuk ikut seleksi dan dari hasil seleksi dapatkan 23 pemain. Dan saya melihat sendiri bagaimana game-game, bagaimana pelatihan-pelatihan fisik, bagaimana tahapan-tahapan psikologis yang dilewati oleh para pemain, dan saya anggap ini sudah lumayan bagus. Terkait saya sebagai manajer tim yang membawa anak-anak ini, terkait pemain-pemain yang kita anggap harus keluar daerah, bagi kami itu bukan soal itu hak mereka. Saya harus klarifikasi untuk menghilangkan distingsi atau friksi yang bertebaran kemana-mana, bahwa yang kami pilih adalah pemain yang datang, pemain yang kita anggap baik, yang mampu untuk mewakili Pulau Timur. Nah, mengenai persiapan tim, sejak awal tim sudah disiapkan. Persiapan pertama adalah mereka mengikuti kompetisi divisi utama secara rutin. Jadi pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang ikut kompetisi divisi utama secara rutin sampai dengan final. Ada 1-2 pemain yang sudah terpilih tahun lalu yang kita seleksi lagi, ternyata mereka mumpuni. Lalu kita bawa di dalam 23 pemain yang terpilih. Yang kedua adalah materi latihan. Sebenarnya tahun lalu dalam proses seleksi materi latihan juga sudah dibuat. Dan ini adalah menyambung materi-materi latihan yang sudah dibuat. Dan ini akan dijelaskan oleh head coach nanti. Yang saya perlu jelaskan hari ini adalah Persef tim siap untuk bertanding, siap untuk bermain, siapapun lawan. Yang kedua, militansi Persef tim sebagai kiblat sepak bola NTT kita akan pertahankan. Karena orang melihat Flores Timur, kalau tidak ikut berarti itu ramai dibicarakan, karena gudang pemain sepak bola ada di kita. Dan kalau kita tidak ikut, itu akan jadi skandal besar bahwa Flores Timur tidak ikut. Karena itu dengan segala kekurangan, dengan segala persiapan-persiapan yang katakanlah kasif, tapi kami sudah maksimal. Saya atas nama manajer juga berusaha untuk mengkonsolidasi semua kekuatan-kekuatan kita, baik di pemerintahan, masyarakat umum, baik di parlemen, bersama ketua ASKAP yang selama ini berjuang mati-matian, head coach yang berjuang mati-matian juga di dalam kontingen kita, tim-tim yang terlibat di dalam kontingen tim yang akan dibawa ke Lembata, itu sudah habis-habisan berbuat untuk Persef tim Flores Timur. Dan saya meminta dukungan kita semua. Saya juga meminta doa kita semua. Saya juga meminta bahwa kita menghapus segala problem yang mungkin pernah muncul sebelum terbentuk tim ini, lalu kita membuat satu dukungan bulat agar anak-anak ini tidak terganggu pikirannya hanya karena problem, hanya karena pendapat, hanya karena begitu banyak berseliwerannya postingan-postingan yang menurut saya mengganggu psikologis mereka. Saya tidak mau itu. Dan sebelum berangkat besok pagi, kami harapkan doa dan dukungan warga masyarakat Lamaholot. Persef tim membawa Lamaholot sebagai taruhan. Soal juara itu nanti kita lihat, tapi bahwa optimalisasi kekuatan yang ada oleh head coach dan seluruh anggota kontingen akan kami tunjukkan nanti di Lembata. Target kita yang diberikan oleh Pak Pejabat kemarin
harap masuk 4 besar. Semua orang punya target. Kami tidak hanya harap 4 besar, kami berharap final. Soal juara itu nanti. Tapi inilah target. Kalau kita bersama saling mendukung, saling menguatkan, maka target kita bisa tercapai. Saya juga atas nama manajer dan ketua ASKAP mengucapkan terima kasih untuk teman-teman anggota DPR, para donatur, supporter, dan keluarga besar Lama Holot di mana saja berada, termasuk juga keluarga besar diaspora Lama Holot yang ada di Lembata yang mati-matian berjuang sampai dengan hari ini untuk mempersiapkan kedatangan tim kita di Lembata. Untuk saya hanya itu. Selaku manajer saya minta head coach untuk menjelaskan persiapan-persiapan personal para pemain dan sampai dengan kemarin. Terima kasih. Oke, baik, selamat sore ya. Flash sedikit ke belakang bahwa penunjukan saya sebagai pelatih kepala sudah melalui mekanisme yang benar, melalui keputusan ESCO. Semenjak ditunjuk saya sebagai head coach, saya sudah mempersiapkan tim pelatih untuk bekerja dari tahun kemarin. Ya, kami melaksanakan karena tidak ada kompetisi waktu itu, terpaksa saya gunakan program pra seleksi dari ketiga zona, Adonara, Flores, dan Daran Toka Darat. Ya. Pra seleksi berjalan baik, masuk ke proses seleksi. Ya, seleksi terpusat di lapangan Gagarato. Ya, dari situ kita menghasilkan hampir 40 pemain. Ya, namun COVID akhirnya tertunda. Sekarang datang berjalan. Di tahun ini, puji Tuhan, bahwa ada kompetisi divisi utama. Dari hasil pantauan divisi utama, kami menghasilkan 91 pemain yang untuk mengikuti seleksi guna memperkuat tim di ETMC 2022 ini. Dari 91 pemain, kami menghasilkan 23 pemain. Namun dalam perjalanan ada 2 pemain yang mengundurkan diri. Kami pelatih kembali lagi harus bekerja supaya bisa mengisi skuad 2 yang kosong itu. Dan ternyata puji Tuhan kami sudah mendapatkan 2 pemain tersebut, mana kedua orang adalah orang Lamakera, orang Solo. Jadi kegelisahan publik mengenai tidak ada keterwakilan dari teman-teman dari Pulau Solo sudah terjawab. Tapi saya tekankan lagi bahwa ini bukan karena tekanan publik atau media, bahwa kedua orang ini mampu dan masuk dalam skuad saya. Yang kedua, bahwa saya harus berterima kasih kepada manajemen bahwa mereka menciptakan iklim yang begitu baik sehingga chemistry antara teman-teman adik-adik pemain tidak mengenal mana Adonara, mana Solo, mana Darat. Ya, mereka betul-betul merasa bahwa satu keluarga. Ya, ini adalah senjata supaya persepsi bisa berbicara lebih banyak di ETMC. Ya, mungkin. Oke. Tadi dijelaskan ada 2 pemain kita yang mundur sebelum keberangkatan tim. Setahu saya ada Rahman Abu Bakar, satu lagi siapa coach? Terus 2 pemain yang diganti itu sebelumnya klub asalnya dari mana? Ya, baik. Ya, Rahman Abu Bakar dengan teman dari Bom Kota juga. Ya, Haji siapa itu? Haji. Tanpa alasan mereka mengundurkan diri. Ya, Rahman beralasan dia akan merantau. Alasan itu PA pribadinya ke saya. Saya tidak tahu Haji ini dengan alasan apa, tiba-tiba tidak ada kabar sampai sekarang. Ya, tapi itu haknya mereka, kita hargai, kita juga bisa mengikat mereka. Ya. Terus untuk 2 orang yang dari Solo Lamakera itu atas nama Ali Akbar dan Ramadan Saban. Ali Akbar ini terpantau dari praseleksi tahun lalu. Sedangkan Ramadan San, banyak teman-teman mantan pemain yang merekomendasikan itu ke saya. Dia adalah top skornya Wanted Cup. Kebetulan saya membutuhkan striker dan ini pilihan saya.
Nanti kembali ke Coach, Masih itu coach, Mas, ya. Materi pemain. Meskipun sudah dijelaskan oleh manajer, tapi kita butuh penegasan materi pemain squad floating yang siap turun ke Lembata itu kira-kira formasinya asing berapa, putra daerah berapa? Ya, baik, terima kasih ya. Untuk skuad ini semua adalah lokal anak Lembutana 100%. Dengan formasi pasukan Persebaya 100% anak Lembata. Sejauh mana optimisme sebagai seorang pelatih kepala dan melihat formasi yang ada, hasil bimbingan, hasil rekrutan berdasarkan pantauan langsung di lapangan hijau ketika mereka berlaga dari masing-masing klub. Itu sejauh mana optimisme untuk bisa berlaga sampai apa yang ditargetkan kita masuk final? Baik, terima kasih ya. Dari manajemen dari ASKAP menargetkan 4 besar kita masuk final. Tapi bagi saya dan pemain lebih dari itu. Ya. Saya lebih banyak membawa hampir 75% muka baru untuk masuk skuad Persib. Ya. Maksudnya bagaimana nih Komda? Maksudnya bagaimana Pak Coach soal 75% wajah baru ini? Ya, 7% muka baru, pendatang baru, belum punya pengalaman di klub Persib. masuk dalam skuad Persib. Artinya belum pernah main di Persib. Belum pernah main di SMC. Ya. Untuk kapten pemain coach, siapa yang dipilih jadi kapten? pemimpin. Kapten. Ya, kapten Untuk kapten pertama Baskara, Baskara. ya. Kapten kedua Kipu. Kenapa Asing. dipilihnya Baskara? Alasannya? Baskara punya satu senior, ya, kedua jam terbang lebih tinggi dari teman-teman, dan ketiga dia bisa menjadi wakil coach di dalam lapangan. Mantan pemain Prapuan. Prapuan. Bukan pemain PON memang. PON. Pemain PON. PON Papua kemarin. Kakak, menyambung 75% muka baru dengan persiapan yang sudah disiapkan ini kakak. Ke arah tagline tadi, tagline Persib Team di Altari Memorial Cup tahun ini. Tagline. Ya, tagline di sini sampai depok-depok. Itu artinya saya membawa muka baru, semangat baru, fighting spirit yang baru, dan itu daya juang mereka lebih tinggi. Anak-anak secara materi siap. Ya, sekarang bagaimana dukung memori dari kita orang Polisi. Mungkin. Oke. Dari sisi teknis semua sudah aman, ready untuk bermain atau seperti Siap. apa? Semua sudah siap. Artinya tidak ada yang sakit, tidak ada yang ini. Oke. Main Pak Aska.